Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada murid-murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini saya melihat ada beberapa benang merah dari bacaan maupun peringatan gereja tentang Paus Leo Agung. Yang pertama yang saya lihat itu demikian. Paus Leo Agung ini sebagai paus yang sangat istimewa karena sampai digelari agung. Tidak semua paus diberi gelar agung. Pasti ada keistimewaan tersendiri. Ternyata beliau ini, paus ini pernah menghadapi dua musuh gereja dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam tentang ajaran-ajaran sesat yang menggerogoti gereja dari dalam. Sedangkan yang dari luar ada pasukannya Attila itu yang ingin menyerbu kota Roma tempat paus ini hidup tinggal di sana. Dan dua-duanya bisa dikalahkan oleh paus ini dengan kecerdasannya dan kerendahan hatinya. Ya, dengan ajaran imannya, devosi kepada Santo Petrus ini yang saya kagum. Dia mempunyai devosi kepada Santo Petrus, paus pertama. Sehingga dia selalu berpegang pada kepemimpinan kepausan sebelumnya. Sehingga dia tidak berjalan mandiri sendiri, saya sudah pemimpin, saya tidak perlu melihat kepemimpinan berikutnya. Ini yang saya lihat sesuatu yang penting di dalam perjalanan seorang pemimpin. Seorang pemimpin ternyata dia harus tahu apa yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan paus ini berhasil untuk tidak hanya belajar tetapi dia berdoa devosi kepada Santo Petrus. Lalu ketika kota Roma mau diserang, paus ini menghadapi raja yang sangat rakus atau sangat kasar, ingin menghunus pedang itu. Dia hadapi dengan kerendahan hati, tanpa membawa senjata apa-apa, dengan senjata kasih, senjata cinta. Dia menghadapi Raja Attila itu, kemudian dengan sungkan atau dengan gentar raja itu menjadi tunduk, lalu mengajak hidup damai, dan dia bisa membuat perjanjian perdamaian antara perpasukan yang mau merusak kota Roma dengan paus ini. Dan kesaksian Attila sang raja itu juga mengatakan bahwa dia melihat ada dua sosok besar di belakangnya paus ini, yaitu Petrus dan Paulus. Jadi dia melihat figur itu seolah-olah mendampingi Paus Leo Agung ini. Inilah sebuah kekuatan gereja bahwa seorang pemimpin yang rendah hati membawa kasih sebagai senjata perangnya itu bisa menaklukkan kuasa dunia yang bengis yang ingin menghancurkan kota Roma, dan itu bisa terjadi perdamaian. Dari sini juga kita diajak untuk merenungkan bagaimana tadi dua figur sosok yang dibalik Paus Leo Agung, Petrus dan Paulus. Dan Paulus yang bacaannya tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama, yang sudah tua, aku yang sudah mulai tua kini dipenjara demi Yesus Kristus.
ya mengajukan permintaan kepada ya umat supaya menerima Onesimus yang selama di penjara melayani Paulus, ya supaya ini diterima kembali kepada umat, ya supaya dianggap bukan lagi hamba tetapi saudara. Nah, ini merupakan sebuah teladan hidup yang luar biasa bagaimana Paulus sampai akhir perjalanan pewartaan Injilnya itu dia sampai rela di penjara sampai tua, bahkan orang yang melayani dia pun dikembalikan ke umat supaya dia diterima sebagai saudara bukan sebagai hamba. Dan disitulah letak juga kerendahan hati Paulus sebagai figur yang patut kita contoh. Para Romo, dari sini jadi saya jadi ingat, belum lama ini saya didatangi oleh Romo Pratisto, dosen STPD, bagian frater-frater yang mau tabisan diakon itu ya. Frater-frater itu ada 5 yang mau tabisan diakon. Itu diajak ke paroki KR, mungkin karena dekat gitu ya. Ya, lalu 5 frater ini diajak untuk belajar dari paroki, mau bertanya apa yang membuat kita itu bisa memimpin paroki, seorang romo paroki bagaimana memimpin paroki, sehingga frater-frater ini supaya tidak diajak berteori di ruang kuliah, dia diajak ke paroki-paroki, salah satunya ke paroki Kristus Raja. Lalu saya layani 5 frater itu bertanya ya, tentang bagaimana menjadi romo paroki, bagaimana menggembalakan paroki, menghadapi umat yang majemuk, dan berbagai macam karya yang ada di paroki. Kebetulan di Kristus Raja itu kan ya paroki besar ya, dan banyak sekali pengurus umat ya. Bayangkan ada 64 lingkungan. 64 lingkungan, kalau satu lingkungan itu 10 orang pengurus lingkungan, sudah 640 orang itu di lingkungannya, belum seksi-seksinya, belum bidangnya, belum kategorialnya. Sehingga pengurus gereja itu sudah satu paroki sendiri dengan kalau dibandingkan dengan paroki Wasior itu. Ya Romo Tom Kris ya. Jadi benar-benar banyak sekali pengurus parokinya itu, mulai dari lingkungan sampai ya paroki itu banyak sekali, belum kelompok-kelompok kategorial. Ya. Lalu saya juga kembali lagi ke Romo Pratisto tadi, saya cerita, saya jadi Romo paroki itu di 4 paroki Romo. Pertama di paroki kecil di pedalaman di Serawe, kedua saya jadi Romo paroki Nangapino, agak sedikit besar daripada Serawe, ketiga saya dari paroki di Kediri Santo Yosef, lebih besar dari Pino, dan sekarang saya di paroki Kristus Raja yang besar di kota Surabaya. Sehingga saya mengalami seperti pertumbuhan di dalam perutusan itu, dari yang paling kecil menuju yang agak besar ya, menuju yang lebih besar lagi. Dan itu saya anggap menolong saya untuk bertumbuh menjadi romo paroki. Karena saya tidak akan mengalami pengalaman-pengalaman ya kaget. Saya merasa ada sesuatu yang mungkin bagi saya menolong. Iya ya, apa yang membuat saya bisa hidup di paroki kecil, bisa agak sedikit-sedikit ini menolong. Proses bertahap ini bagi saya penting jadi romo paroki, itu yang saya sharingkan kepada frater-frater. Ya. Lalu ketika saya masih muda di tempat yang berat, waktu itu belum seperti sekarang, tidak ada telepon, tidak ada media komunikasi, tidak ada kendaraan ya, tidak ada. Beda dengan Romo Didik, saya katanya turunnya sudah pakai sepeda motor sekarang. Dulu tidak ada, jalan kaki atau pakai sampan atau speedboat, ya itu perahu, ya itu. Yang lain tidak pernah naik sepeda motor. Nah, dengan demikian sangat berbeda komunikasi. Romo Didik tiap hari bisa kirim renungan. Dulu mana mungkin tidak bisa ya. Komunikasi setengah jam aja pakai SSB itu, seperti HP gitu, HT itu ya. Seperti itu saja. Jadi memang dunianya sudah sangat berubah. Tetapi pada saat dunia seperti itu, saya selalu berhenti itu seperti ini. Saya bukan orang pertama di sini. Dulu ada Romo-Romo di sini, dulu ada Romo Aryono di sini, dulu ada Romo Bernard di sini, dulu ada Romo Niko di sini. Jadi saya tidak orang pertama di tempat yang saya tugas ini.
Sehingga dengan demikian kalau saya menggerutu itu rasanya kok ya ironis. Ya, enggak perlu menggerutu, enggak perlu, sehingga harus tetap bisa untuk beradaptasi mumpung masih muda. Lalu saya memulai menghibur diri, anggap saja ini rekreasi alam. Sehingga tidak ada duka cita ketika ditempatkan di tempat yang jauh masih muda seperti wisata ya, yang sah yang dengan SK. Nah, seperti itu Romo Karyono ya. Nah, sehingga tidak ada lagi khawatir. Lalu kalau soal makan minum, saya katakan, di sini tuh kita tidak hidup sendiri, di tengah umat. Mereka juga turun temurun hidup di sini bisa hidup. Mengapa saya harus khawatir untuk makan minum? Kalau mereka bisa hidup, saya harus bisa hidup. Dan semua yang direnungkan ini itu akhirnya menjadi semangat, ya, menjadi semangat baru supaya menjadi seorang romo di tempat paroki yang kecil ini, saya bisa hidup layak, tidak menggerutu, sehingga kami bisa bekerja dengan lebih baik. Dan itu bertahan ya sampai 2 kali periode di pedalaman Serawai sana itu. Nah, lalu pindah ke Pinoh 3 tahun. Nah, saat itu saya harusnya oleh Romo Carlo disuruh menjadi romo paroki di Kota Baru. Saya waktu itu ya sudah siap-siap, ternyata Romo Carlo cuti lalu meninggal, sehingga tidak jadi beliau ya di Kilo 4, saya harus ke Kilo 4, lalu Romo Naring yang masih muda baru 1 tahun jadi romo paroki Kota Baru. Sejarah singkat, sehingga saya sempat memberkati ya, pastoran kecil di belakang yang belum direnovasi dulu. Itu dulu sebagai rumah pastoran pertama. Yang khas di tempat paroki itu pasti akan saya lakukan karena saya selalu mengikuti perjalanan Romo CM sebelumnya. Ya, tidak pernah saya tinggal di paroki yang tidak pernah ada Romo CM sebelumnya. Maka saya tinggal melihat apa yang sudah diperbuat oleh para konfrater CM. Pasti akan selaras dengan semangat kongregasi. Itu yang saya lihat. Ketika di Santo Yosep Kediri, terus terang saya itu tidak sengaja mencintai pertanian, tidak sengaja. Aslinya gitu saya dengan Romo Anton de Brito melihat dia ini senang tanaman, merawat tanaman karena untuk kesehatannya supaya bisa memulihkan. Saya juga melihat dulu ada Romo Rekso, Romo Naryo yang punya tanah di Kampung Baru yang dulu katanya mendampingi para petani di sana. Saya jalan-jalan ke sana, ingin mendengarkan kisah-kisah para konfrater dulu bekerja itu seperti apa. Nah, semangat inilah kemudian yang tumbuh. Ya, kalau Romo itu lalu mulai tumbuh senang dengan kegiatan pertanian yang ekologi karena saat itu ya CM sendiri mengharapkan sebuah rencana bagaimana para konfrater diharapkan sebuah kreativitas di dalam misi, kesetiaan kreatif dalam misi. Itulah yang memulai tumbuh. Apa yang bisa kita tanamkan di tempat saya saat ini? Seperti kata Yesus tadi, kerajaan Allah jangan dicari di sana, jangan cari di sini. Di sini di tengah-tengahmu ada kerajaan Allah. Dan ini yang harus saya wujudkan di dalam menjalani proses perutusan sebagai romo paroki. Kerajaan Allah itu bukan di sana, bukan di sini, tetapi di sini, ada di sini. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh menanamkan semangat untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kamu berada di sini, ya saya yakin disitulah kerajaan Allah ada di sini. Saling sinergi antara paroki dan karya Vincentian. Semangat ini yang harus saya lakukan. Sehingga ada sebuah kesadaran bahwa saya sebagai romo paroki harus taat pada keuskupan, tetapi sebagai CM juga harus menghadirkan semangat Vincentian. Maka dari sini lahirlah Gubuk Lasaris itu. Nah, kemudian saya pindah di Kristus Raja sama dengan Romo Handoko masa pandemi. SK-nya sama 1 Oktober juga, ya 2020. Dan tidak ya beda jauh dengan Romo Yusuf dan Romo CV yang sebenarnya di masa pandemi juga. Saya masuk Kristus Raja masa pandemi, tidak lama kemudian Romo Dodi yang saya ganti
meninggal dunia kena COVID, dan peristiwa COVID itu sungguh-sungguh luar biasa. Paroki Kristus Raja banyak umat yang meninggal, sehingga di paroki yang besar ini ya, kehidupan menjadi lengang, segala sesuatu online semua. Tetapi karya karitatif, karya kepedulian itu tumbuh sangat besar, sehingga orang yang menderita itu bisa ditolong, bisa dibantu, baik konsultasi kesehatan, pengobatan, karitatif. Bahkan lahirlah sekarang ini kelompok-kelompok UMKM di paroki itu mulai disadari, mengumpulkan umat yang prasejahtera, terlebih yang dampak COVID ini. Ayo kita kenalkan kepada ya, umat yang lain. Kemudian terjadilah ya, kelompok ya, wirausaha dijadikan satu, sehingga ada pengelolanya, PSE dipercaya mewakili paroki, lalu ada pemberdayaan di situ, tidak boleh reseller tetapi harus kreativitas dari umat, lalu juga itu menolong mereka untuk mengembangkan sosial ekonominya. Ini juga bagian-bagian dari semangat Vincentia.